Saudara, Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan agar biaya haji tahun 2026 turun jadi 54,9 juta rupiah yang dibayarkan jamaah. Hal ini seiring dengan permintaan Presiden Prabowo Subianto agar biaya haji turun dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih. Biaya penyelenggaraan haji tahun 2026 kini tengah dikaji. Kementerian Haji dan Umroh pun telah membicarakannya dengan Komisi 8 DPR RI. Melalui rapat kerja bersama, membahas biaya penyelenggaraan biaya haji tahun 2026. Dalam rapat tersebut, Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan agar biaya haji dikaji ulang. Melalui efisiensi sejumlah pos biaya haji diusulkan menjadi 54,9 juta rupiah per jemaah. Sebelumnya di tahun 2025, biaya haji yang harus dibayarkan jemaah sekitar 55,43 juta rupiah. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Azhar Simanjuntak menyampaikan, untuk menurunkan biaya haji perlu membahas mekanisme serta pos biaya yang bisa disesuaikan. Namun Daniel bilang bahwa salah satu tantangan adalah nilai tukar rupiah yang melemah. DPR tadi sebagian besar bersepakat terkait dengan upaya kita menyisir satu persatu komponen biaya haji yang bisa diturunkan. Nah gini, tantangannya adalah kan acuan dolar kita itu naik 16.500 ya sekarang, kemarin itu, sedangkan tahun lalu kan 16.000. Artinya secara ekonomis harusnya naik, namun kita sedang berusaha menghitung komponen per komponen mana yang bisa diefisiensikan supaya kemudian bisa kita turunkan secara total. Itu. Wacana penurunan biaya haji ini juga sebelumnya pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna. Presiden menyampaikan biaya haji bisa turun dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih. Alhamdulillah kita sudah bisa turunkan biaya haji. Dan saya minta terus Menteri Haji, dia tidak hadir karena dia berada sekarang di Arab Saudi berurusan sama mereka. Saya minta biaya haji harus terus turun. Ya. Bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih. Selain persoalan biaya haji, masa tunggu jemaah haji juga jadi salah satu hal yang disorot. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Azhar Simanjuntak menyebut waktu tunggu akan disamaratakan menjadi 26 tahun. Akan ada 10 provinsi yang mengalami penambahan kuota dan berdampak pada pengurangan waktu tunggu. Di sisi lain, ada 20 provinsi yang mengalami pengurangan kuota sehingga berdampak pada bertambahnya waktu tunggu. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke sorotan lain, saudara.